Salam, kita kembali lagi ke dalam renungan pagi firman Tuhan pada hari ini Sabtu 15 Februari 2025. Kita akan mendengarkan renungan pagi GMI Kanaan Medan Selatan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya, besar kasih setiamu kepada kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk hari-hari yang sudah Engkau berikan. Dan pada hari ini Engkau memberikan hari yang baru. Untuk mengawali hari baru kami ini Tuhan, kami ingin tunduk, menyapa Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengisi bejana hati kami. Biarlah dalam renungan pagi firman Tuhan ini, Engkau memberkati kami, lawat kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat memahami dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa kami kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jemaat Tuhan boleh membacakannya secara keseluruhan firman Tuhan. Saya membaca ayat yang keempat. Milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu harus kau lepaskan, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab kamu telah menyalakan api murkaku yang akan menyala selama-lamanya. Amin. Tema kita hari ini yaitu dahsyatnya murka Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya yang berlimpah kepada kita melalui berkat-berkat-Nya. Kita merasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Tapi pernahkah terpikir oleh kita bagaimana jika Tuhan murka kepada kita? Apa yang membuat Dia murka kepada kita? Dan bagaimana solusinya supaya Tuhan tidak murka kepada kita? Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat menceritakan tentang dahsyatnya murka Tuhan kepada Yehuda atas segala dosa-dosa yang sudah dilakukannya, yaitu 1. Dosa Yehuda ditulis dengan pena besi ketika Nabi mulai menggambarkan karakter dan tingkat dosa Yehuda. Ia memulai dengan sebuah kiasan yang menekankan kekerasan dan kekuatan pemberontakan Yehuda terhadap Tuhan. Dosa-dosa mereka terukir dalam diri mereka, seolah-olah ditulis dengan pena besi dan dengan ujung berlian. Tidak ada yang dangkal tentang keadaan berdosa mereka. Pena besi digunakan untuk mengukir prasasti di batu. Inti dari metafora ini bukankah kekerasan bahan yang digunakan, tetapi sifat tak terhapuskan dari apa yang ditulis. Pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbahmu, baik hati maupun perbuatan-perbuatan keagamaan umat terukir dalam dosa. Hal-hal ini menunjukkan tanda-tanda pemberontakan Yehuda yang tak terhapuskan. Hanya ketika Tuhan menuliskan hukumnya di hati umatnya, ketaatan dapat menggantikan pemberontakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dahsyatnya murka Tuhan karena ada dua alasan, yaitu Tuhan tidak rela dirinya diduakan dengan penyembahan berhala dan yang lainnya, dan melakukan dosa-dosa lainnya di hadapannya. Ketika murka Tuhan itu hadir dalam umatnya, maka mereka akan diserahkan kepada bangsa asing dan menjadi budak bagi bangsa asing itu, serta akan dibuang ke negeri yang tidak mereka kenal. Itu menandakan bahwa Babel akan menghancurkan Yehuda dan dibuang dan menjadi tawanan Babel. Kekayaan, harta, bahkan tanah pusaka, artinya meninggalkan tanah warisan di mana biasanya mereka membajak dan menggarap tanah mereka. Mereka ditinggalkan dan akan menjadi budak di negeri musuh mereka, yaitu Babel. Meninggalkan Tuhan berarti mengakibatkan hilangnya berkat-berkatnya. Berkat-berkatnya pun tidak akan lagi diberikan kepada mereka. Mereka tidak mau bertobat, akhirnya mereka menerima murka Tuhan. Yang menjadi perenungan bagi kita, menduakan hati Tuhan berarti
ada yang kita utamakan di hati ini, di dalam kehidupan kita selain Tuhan. Misalnya, bila ada pegangan kita ilmu hitam, atau mungkin kita katakanlah itu penjaga diri. Nah, secara kita tidak sadar ataupun sadar, kita sudah menduakan Tuhan. Kita lebih lagi mencondongkan hati dan pikiran kita kepada ilmu hitam itu ataupun penjaga diri kita itu. Karena itu lepaskanlah itu, bertobatlah, serta kembalilah ke jalan kebenaran Tuhan. 2. Harta dan kekayaan juga bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Hidup kita hanya berpikir, hanya berbicara, hanya yang kita fokuskan harta dan kekayaan. Nah, harta dan kekayaan ini akan membuat kita terbuai sehingga kita melupakan Tuhan. Yang kita fokuskan hanya harta dan kekayaan, mencari harta dan kekayaan sehingga kita tidak mencari Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itu pun juga menduakan hati Tuhan. 3. Diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri, kita bisa menimbulkan keegoisan diri. Kita menganggap bahwa kita lebih benar, lebih hebat, yang terbaik. Seakan-akan tidak ada lagi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini lebih penting, maka timbullah keegoisan yang akan menyesatkan kita. Sehingga apa yang ada dalam hidup kita tergantung dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kita tidak bisa membuka diri kepada orang lain. Membuka diri terhadap firman Tuhan yang akan mengubah kita. Nah, dengan diri kita sendiri, kita bisa menduakan Tuhan. Marilah bertobat, marilah kita berubah dalam kehidupan kita, berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Bila kita tidak bertobat dan berubah kepada jalan kebenaran Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kekosongan, kelemahan, dan juga penderitaan, bahkan hukuman yang dari Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah, jika kita masih hidup dalam hidup kita yang lama, maka akan datang murka Allah yang lebih dahsyat melanda kehidupan kita. Sebelum itu terjadi, marilah kita bertobat dan berubah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami. Bantulah kami untuk mengingat akan firman-Mu dan melakukan firman Tuhan ini. Jangan biarkan kami terlena dengan kehidupan kami, dengan hal-hal yang menyenangkan kami, sehingga kami melupakan Tuhan, bahkan kami menduakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, mungkin selama ini kami telah melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami dalam kehidupan kami satu hari ini, dalam pekerjaan kami, usaha kami, ataupun Tuhan dalam pekerjaan kami, aktivitas kami. Berkati kami sepanjang hidup kami satu hari ini dalam keluar masuk kami dari rumah kami, dalam perjalanan kemanapun kami melangkah. Biarlah Engkau ikut serta dan berkati kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Tambahkan kami kesehatan, tambahkan kami hikmat, supaya dapat kami kerjakan semua itu. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam segala kebutuhan mereka, harapan dan kerinduan mereka. Mari Tuhan Engkau tambahkan kesehatan bagi mereka. Berikanlah hikmat, berikanlah roh kebijaksanaan. Pakai anak-anak kami untuk menjadi alat Tuhan. Biarlah mereka boleh berkarya dan boleh berjuang dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan Kau bantu anak-anak kami, topang terus di dalam kasih Tuhan, supaya mereka mandiri dan melihat karya kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kami pun sangat bersyukur untuk satu hari ini di mana Engkau menambahkan satu usia kepada jemaat-Mu, yaitu Saudara Valentina Stili Febriani Situmorang
yang genap usianya 21 tahun. Dan juga Bapak Rio Vincent MS yang genap usianya 32 tahun. Begitu juga untuk Roy Filbert IS yang genap usianya 32 tahun. Begitu juga untuk dan Ibu Vidya F yang usianya genap 39 tahun. Kami serahkan Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang tahun pada saat ini. Berkati mereka dalam kesehatan mereka, berkati dalam kehidupan mereka, tambahkan kasih-Mu Tuhan kepada mereka, berikanlah hikmat, berikanlah Tuhan kebijaksanaan kepada mereka, biarlah segala sesuatu yang mereka harapkan dan segala sesuatu yang mereka cita-citakan, biarlah berjalan dengan baik. Engkau permudahkan dan Engkau lancarkan, biarlah semua membawa sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang usinda, yang lanjut usia di dalam masa tua mereka. Mari Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau jamah tubuh mereka, tambahkan kesehatan bagi mereka, pulihkan mereka jika mereka sakit, dan biarlah Tuhan Engkaulah yang menopang mereka dalam segala hal. Apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka pikirkan, biarlah Tuhanlah yang membuka jalan bagi mereka. Berkati orang tua kami Tuhan, biarlah mereka tetap bersuka cita dan merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Engkau jamah tubuh mereka ya Tuhan, Engkau pulihkan. Biarlah Tuhan makanan dan minuman bahkan obat-obatan yang dipakai, biarlah itu mempercepat proses kesembuhan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkaulah yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Engkaulah yang mampu Tuhan di dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka, secara khusus kesehatan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.